Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa cuy, kali ini saya akan kembali mengulas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Hantu atau Ghost ya cuy. Film yang dirilis pada tahun 1990 ini menceritakan kisah sepasang kekasih yaitu Sam dan Molly yang tinggal di Manhattan, New York. Sam bekerja di bank sementara Molly adalah seorang seniman cuy. Mereka baru saja pindah ke sebuah apartemen di kota mereka. Carl, teman Sam sekaligus rekan kerjanya pun ikut membantu kepindahan Sam dan pacarnya, dan sekaligus membantu Sam merenovasi apartemen itu. Suatu hari di kantornya, Sam menemukan data keuangan yang mencurigakan. Data itu memperlihatkan jumlah uang yang sangat besar dan tersimpan di beberapa akun bank yang misterius. Sam lalu memberitahukan hal itu kepada Carl, namun saat Carl menawarkan diri untuk membantu melakukan penyelidikan lebih lanjut, Sam menolaknya. Ia berencana melakukan penyelidikan temuannya itu seorang diri saja. Sebelum meninggalkan Sam, Carl pun sempat bertanya sesuatu kepada Sam. Pada malam harinya, Sam dan Molly keluar untuk melihat teater. Saat akan pulang, mereka dihadang oleh seseorang yang tidak dikenal, yang ternyata adalah perampok cuy. Lalu perampok itu menyerang Sam. Keduanya pun berkelahi saat itu. Akhirnya perampok itu berhasil menembak Sam. Sam pun terbunuh saat itu juga. Sebelum kabur, perampok itu sempat mengambil dompet milik Sam. Molly merangkul jasad Sam yang berlumuran darah. Dia menangis dengan pilu dan berteriak meminta pertolongan. Sementara itu, Sam yang sudah meninggal mendapati dirinya telah berubah menjadi hantu. Dia bisa menyaksikan Molly sedang menangisi jasadnya, tapi dia sendiri tidak bisa lagi menyentuh apa-apa dan tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Keesokan harinya jasad Sam kemudian dikuburkan. Molly yang ditemani Carl tak henti-hentinya menangisi kepergian Sam. Bahkan Sam pun ikut menyaksikan pemakamannya itu. Setelah kematian Sam, Molly masih terus berduka. Dia selalu murung karena masih merindukan kehadiran Sam di sisinya. Padahal tanpa dia sadari, Sam sebenarnya masih menjaga dan mengawasi Molly di apartemennya. Sam merasa sedih karena Molly tidak bisa melihat kehadirannya, sedangkan dia bisa melihat apapun yang dilakukan Molly kekasihnya. Beberapa hari kemudian, Carl datang mengunjungi Molly di apartemennya. Carl berusaha menghibur Molly dengan mengajaknya keluar untuk berjalan-jalan sebentar. Awalnya Molly sempat menolak, tapi pada akhirnya ia pun pergi juga mengikuti Carl. Saat mau mengikuti Molly dan Carl, Sam dikejutkan oleh kedatangan perampok yang beberapa malam lalu membunuhnya. Tiba-tiba dia masuk dan menyusup ke dalam apartemen Molly. Melihat hal ini, Sam pun siap siaga. Perampok itu sepertinya sedang mencari sesuatu yang penting di apartemen itu. Dan saat Molly telah kembali ke apartemennya, Sam berusaha mencegah Molly agar tidak berhadapan langsung dengan si perampok. Tapi tindakan Sam tetap saja tidak dipedulikan Molly. Sam lalu menakuti kucing miliknya yang dapat merasakan kehadirannya. Kucing yang panik itu pun langsung menyerang si perampok hingga akhirnya kabur dari tempat itu. Sam kemudian mengikuti si perampok itu untuk menyelidikinya. Ketika sedang mengawasi si perampok di dalam kereta, tiba-tiba seseorang yang dapat melihat kehadiran Sam datang mengusir Sam. Menyuruh Sam keluar karena menurutnya gerbong itu adalah miliknya. Singkat cerita, Sam pun terus mengikuti si perampok sampai ke tempat tinggalnya. Di situ dia akhirnya tahu si perampok yang telah membunuhnya bernama Willy. Selain itu, Sam juga mengetahui bahwa Willy ternyata hanyalah suruhan yang dibayar oleh seseorang untuk membunuhnya. Dalam perjalanan pulang dari tempat Willy, Sam menemukan sebuah kantor yang menawarkan jasa seorang paranormal bernama Oda Mae. Oda Mae adalah seorang perempuan yang pura-pura mengaku memiliki kemampuan supranatural untuk berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah mati. Banyak para pelanggan yang mempercayai tipuannya dan membayar jasa Oda Mae sebagai perantara untuk menyampaikan pesan pada keluarga mereka yang telah meninggal. Namun saat Sam mendatangi Oda Mae, entah kenapa dan bagaimana caranya, secara tiba-tiba saja Oda Mae dapat berkomunikasi dengan Sam. Pada saat itu Oda Mae menyadari bahwa dia ternyata benar-benar memiliki kemampuan tersembunyi untuk berbicara dengan arwah. Kemudian Sam menceritakan tentang kisahnya kepada Oda Mae. Sam berpikir bahwa Molly sedang berada dalam bahaya. Dia berharap agar Oda Mae mau membantunya untuk memperingatkan Molly mengenai hal ini. Meski keberatan, Oda Mae yang sebenarnya baik hati itu akhirnya bersedia untuk menolong Sam.
Lalu Odamai menelepon Molly untuk menyampaikan pesan Sam. Tetapi begitu Molly mendengar perkataan Odamai mengenai Sam, Molly tak percaya dan menutup panggilan Odamai begitu saja. Keesokan harinya, Sam kembali meminta Odamai untuk menemui Molly di apartemennya. Odamai berusaha meyakinkan Molly. Awalnya Molly sama sekali tidak percaya dengan ucapan Odamai. Tapi setelah Odamai mulai mengungkap berbagai hal yang hanya diketahui oleh Sam dan Molly, akhirnya Molly pun keluar dan mau menemui Odamai. Kemudian Odamai menyampaikan semua yang sudah diberitahu oleh Sam kepada Molly. Molly kemudian memberitahu identitas dan alamat Willy yang didapatnya dari Odamai kepada Carr. Carr pun bersedia untuk membantu Molly mencari tahu dan menyelidiki siapa Willy yang sebenarnya. Molly lalu memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan semua yang diceritakan Odamai. Namun sesampainya di kantor polisi, petugas yang ada di sana mengatakan bahwa mereka tidak memiliki catatan terkait pria bernama Willy. Polisi itu justru mengatakan bahwa Odamai di sisi lain pernah terlibat dalam sejumlah kasus penipuan. Sementara itu, Sam masih meneruskan penyelidikannya. Dia mengikuti Carr yang pergi untuk mencari Willy di alamat yang disebutkan Molly. Di situ Sam mendapati bahwa Carr berkomplot dengan Willy. Sam baru tahu ternyata selama ini Carr memiliki kerjasama bisnis dengan pengedar narkoba. Carr menyuruh Willy untuk membunuh Sam agar ia bisa mendapatkan kunci apartemen Sam dan Molly. Karena Carr menduga bahwa di apartemen itulah tempat Sam menyimpan buku berisi kata kunci yang dia butuhkan. Setelah Carr berhasil mendapatkan buku yang berisi kata kunci dari apartemen Sam, kemudian di kantornya dia melaksanakan aksi kejahatannya, memindahkan uang yang gelap itu ke dalam sebuah akun fiktif atas nama Rita Miller. Pada suatu malam, Carr datang ke apartemen Molly. Dengan akal bulusnya, dia berniat merayu Molly. Sam yang marah menyaksikan itu tanpa sengaja dapat menyentuh bingkai foto miliknya hingga terjatuh, dan sekaligus menggagalkan rencana Carr untuk berkembang biak. Molly yang mulai sadar kemudian meminta Carr untuk segera pergi dan membiarkannya sendiri. Setelah kejadian itu, Sam lalu menemui sosok hantu penghuni area stasiun kereta api bawah tanah yang pada waktu lalu pernah mengusirnya. Sam meminta sosok hantu itu untuk mengajarinya cara menggerakkan benda fisik yang ada di sekitarnya, meskipun dia telah berubah menjadi hantu. Setelah berhasil menguasai kemampuan itu, Sam kembali menemui Odamai. Sam sekali lagi meminta bantuan Odamai untuk mengambil uang yang disimpan oleh Carr di dalam akun bank fiktif atas nama Rita Miller itu. Odamai pun akhirnya setuju, lalu menyamar sebagai Rita Miller dan pergi ke bank yang disebutkan oleh Sam. Kemudian di sana, Odamai menutup rekening bank yang berisi uang senilai $4 juta tersebut dan mencairkannya ke dalam sebuah cek kontan. Kejadian tersebut diketahui oleh Molly yang kebetulan datang karena ada urusan dengan manajer bank tersebut. Sam kemudian segera mengajak Odamai meninggalkan bank itu dan menyuruh Odamai mendonasikan semua uang itu kepada biarawati untuk amal kebaikan. Di sisi lain, Carr merasa panik karena semua uangnya hilang begitu saja. Saat dia mencari tahu kemana perginya semua uang itu, Sam kemudian memberitahukan keberadaannya dengan mengetikkan namanya di keyboard komputer milik Carr. Carr pun terkejut dan marah besar. Masih dalam keadaan panik, Carr kemudian menemui Molly. Molly mengatakan bahwa sebelumnya ia sempat melihat Odamai menutup sebuah akun rekening di bank atas nama Rita Miller. Mendengar keterangan Molly ini, Carr dan Willy lalu segera menuju ke tempat tinggal Odamai. Tapi sebelum mereka tiba, Sam telah terlebih dahulu memberitahu Odamai dan kakaknya untuk segera bersembunyi. Saat Willy sampai ke dalam rumah Odamai, Sam lalu mengganggunya. Willy menjadi ketakutan dan berusaha kabur. Ia pun berlari ke tengah jalan dan tanpa dia sadari bahwa ada mobil yang sedang melaju ke arahnya. Willy pun tewas seketika di jalanan itu. Carr yang panik menyaksikan hal itu kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu.
Sam dan Oda Mai kemudian pergi ke apartemen Molly untuk memperingatkannya. Namun Molly lagi-lagi menolak kedatangan Oda Mai. Kemudian Sam dan Oda Mai mulai berusaha meyakinkan Molly. Sam berhasil membuat Molly mempercayai Oda Mai dengan meletakkan sekeping koin di bawah pintu dan menaruhnya ke telapak tangan Molly untuk keberuntungan. Kemudian Oda Mai menawarkan diri untuk menjadikan dirinya sebagai perantara. Dia menyuruh Sam untuk merasuki tubuhnya, hingga akhirnya Molly dan Sam bisa saling bersentuhan dan berdansa mesra saling melepas kerinduan. Saat itu tiba-tiba Carl datang menggedor pintu apartemen dan berteriak memanggil-manggil Molly. Mereka terkejut dan Sam pun terhempas dari dalam tubuh Oda Mai. Kemudian Oda Mai dan Molly melarikan diri melalui pintu darurat. Carl yang membawa senjata dengan kalap menerobos masuk. Sam yang baru saja merasuki Oda Mai tak lagi memiliki kemampuan untuk mencegah Carl. Oda Mai dan Molly akhirnya berusaha naik ke loteng bangunan apartemen. Namun Carl berhasil mengejar mereka dan mengancam akan membunuh Oda Mai kalau tidak segera mengembalikan ceknya. Sam yang berhasil memulihkan kekuatannya lalu menghantam Carl untuk menolong Oda Mai. Carl yang semakin kalap kemudian bergerak cepat menahan Molly sebagai sandera. Ia pun mengancam akan membunuh Molly jika Sam tidak memberikan cek uang yang dia inginkan. Namun Sam berhasil merebut senjata Carl dan menghajarnya. Carl yang ketakutan kemudian berusaha kabur melalui jendela. Sebelum Carl kabur, dia sempat mengayunkan pengait besi ke arah Sam. Tapi justru pengait besi itu berbalik dan mengenai kaca jendela yang kemudian pecah dan jatuh tepat menimpa Carl. Dan Carl pun tewas tertusuk pecahan kaca jendela saat itu juga. Sementara itu, tampak Oda Mai dan Molly selamat dan baik-baik saja. Ajaibnya, kini Molly malah bisa mendengar dan melihat keberadaan Sam. Di mata Molly, Sam nampak begitu bercahaya. Dan pada adegan penutup alur cerita film ini, kemudian Sam dan Molly berciuman untuk yang terakhir kalinya. Mereka bertiga mengucapkan beberapa patah kata perpisahan. Kini tugas Sam selesai sudah. Tiba saatnya dia harus pergi ke alam berikutnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, tentu kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.